Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Tapi sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nur Arif. Nama saya Nurul Ismayanti. Nama saya Fitur Rifki Rahmadani. Baiklah, saya akan mulai. A. Memahami konsep Islam tentang intek ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Jika suatu bangsa itu menguasai intek, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Sebaliknya, jika suatu bangsa itu tertinggal penguasaan intek, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang belum maju atau biasa disebut bangsa berkembang. 1. Bidang seni. Seni merupakan ekspresi kesucian hati. Seni itu indah dan keindahan adalah sifat Tuhan. Dalam dunia modern, seni dapat menjadi pisau permata dua. Di satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan, di sisi lain dapat mengancam nilai-nilai hakiki kemanusiaan. 2. Bidang ekonomi. Menurut A.M. Saifuddin tahun 1997, ada 6 pokok perekonomian. 1. Barang dan jasa yang diproduksi. 2. Sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. 3. Sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi. 4. Efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. 5. Antisipasi terhadap fluktuasi pasar mulai dari inflasi, resesi, dan depresi. 6. Ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. 3. Bidang politik. Politik dalam Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah, yaitu ada 3. Di antara siyasah dusturiyah atau hukum tata negara, materi yang dikaji tentang cara dan metode suksesi kepimpinan, kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan institusi, pertahanan keamanan institusi penegakan hukum. Kedua, siyasah dauli atau hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Hubungan kajiannya adalah hubungan antar negara Islam dengan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-Muslim, hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai, genjatan senjata, hukum. Yang 3, siyasah mauliyah atau hukum politik yang mengatur hukum keuangan negara. Konteks yang dibahas sumber-sumber negara, distribusi perencanaan negara dan penggunaannya, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, dan filantropi Islam. 4. Bidang pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Menurut An-Nahlawi, Islam mengemukakan 3 metode, yaitu 1. Pedagogisis psikologis. 2. Saling menasihati antar individu dan masyarakat. Ketiga, menggunakan jalur kekuasaan. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar. Baik, lanjut ke materi B. Diperlukannya perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi menjadi 2, yaitu ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Dalam bidang ekonomi juga terdapat riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam. Seorang pakar ekonomi Islam yaitu Syafi'i Antonio menjelaskan jenis-jenis riba, yaitu riba qard, riba jahiliyah, riba nasiah, dan riba dalam nasiah. Kekuasaan harus diraih dengan berbagai cara, tetapi tidak menghalalkannya segala cara yang diharamkan. Kehidupan demokrasi akan terasa menjadi berkah dan mendatangkan kemaslahatan bagi segenap rakyat jika dibingkai dengan nilai-nilai keilahian. Nilai-nilai ilahiyah yang terkandung dalam fikih siyasah antara lain adalah al-amanah, al-adalah, al-huriyah, dan al-musawah. Lanjut,
C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofis tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Secara historis, dunia Islam unggul dalam iptek, yaitu pada masa keemasan Islam, dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna, di mana terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Secara teologis, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapat kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman. Dalam sejarah, kita dapat menyaksikan kemajuan iptek umat Islam membawa kemajuan bagi umat Islam dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Yang D itu membahas tentang membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu rasional, sesuai dengan fitrah manusia, tidak mengandung banyak taklif, bertahap. Tadi mengenai membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Lanjut, esensi dan urgensasi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Dalam proses modernisasi ini, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Industrialisasi membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, tetapi juga menyingkirkan sebagai masyarakat yang minus pendidikan. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersuara bertemu, dan berhadap secara langsung, berubah menjadi silaturahmi yang cukup hanya mendengar melalui suara, telepon, SMS, Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram dan Twitter. Islam dipahami secara rasional, tidak sekedar dogma. Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan emprisi Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Yang pertama, perilaku dikembangkan penafsiran sifat struktural. Kedua, mengubah cara berpikir subjektif ke berpikir objektif. Ketiga, mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Yang keempat, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Kelima, merumuskan formasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi yang spesifik dan empiris.